Halo, kembali lagi di Sakilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas konsep persamaan linear satu variabel. Nah, langsung saja. Sebelum kita membahas persamaan linear satu variabel, kita bahas dulu kalimat terbuka. Nah, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Atau dengan kata lain, kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Nah, sebelum lanjut, untuk menguasai persamaan linear satu variabel ini, kita harus memiliki pengetahuan awal tentang bentuk aljabar, ya. Karena dalam bentuk aljabar ini kita dijelaskan tentang variabel, koefisien dan konstanta. Yang mana dalam penyelesaian bentuk aljabar ini, konsep penyelesaian bentuk aljabar kita banyak gunakan dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel nantinya. Saya lanjut. Contoh untuk kalimat terbuka. Nomor 1, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. 2 ditambah A sama dengan 8, X ditambah 4 sama dengan 10, dan terakhir contoh 5, M tambah 28 sama dengan 40. Apa tadi itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bisa benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, kita tinjau contoh pertama. Kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Ini merupakan kalimat terbuka. Kenapa disebut kalimat terbuka? Karena mengandung variabel ini, variabel X atau unsur X. Ini variabel X ya. Variabel atau unsur X yang belum diketahui ya dengan jelas. Yang mana itu kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Kalimat ini nantinya akan bernilai benar jika X ini kita ganti dengan kota Jakarta, karena Jakarta itu adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Dan apabila ini akan menjadi benar kalimat terbukanya. Tetapi kalau X-nya kita ganti dengan kota Makassar, maka kalimat terbuka ini bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena ibu kota negara Republik Indonesia bukan kota Makassar ya, tetapi kota Jakarta. Itulah contoh daripada kalimat terbuka. Nah, kita lanjut untuk lebih jelasnya lagi mengenai kalimat terbuka. Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Ini juga merupakan kalimat terbuka. Singkat saja KT, kalimat terbuka. Kenapa kalimat terbuka? Karena mengandung unsur yang nilainya belum tentu benar. Bisa saja benar, bisa saja salah. Yaitu yang ini, unsur S ini atau variabel S ini. S ini akan nantinya atau kalimat ini nantinya akan bernilai benar jika S kita ganti dengan misalnya Sulawesi, kan provinsi S ya, kita ganti S itu dengan Sulawesi Selatan. Atau kita ganti dengan Gorontalo. Ini kalimat terbuka untuk nomor 2 ini akan bernilai benar jika kita ganti provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pulau Sulawesi, karena memang seperti itu pada kenyataannya. Tetapi ketika kita ganti unsur S ini dengan kata Bandung misalnya, kata Bandung, maka kalimat terbuka ini akan bernilai salah. Kenapa bernilai salah? Karena provinsi Bandung atau provinsi Jawa Tengah ya, Jawa Barat ya, Jawa Barat
itu terletak di Pulau Sulawesi, ini akan bernilai salah ya, karena Jawa Barat itu, provinsi Jawa Barat itu terletaknya di Pulau Jawa. Nah, kita lanjut di nomor 3. 2 ditambah A sama dengan 8. Ini adalah kalimat terbuka. Coba saya tulis dalam bentuk matematika. 2 ditambah A sama dengan 8. Nah, kenapa kalimat terbuka? Karena mengandung unsur A. Unsur A ini dia dimaksud dengan unsur variabel. Nah, kalau kita ganti A-nya ini ya, misalnya kita ganti A-nya dengan 6, maka 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ini bernilai benar. Tetapi kalau kita ganti A-nya sama dengan 5, maka 2 ditambah 5 ini tidak sama dengan 8. Maka ini bernilai salah. Kalau kita katakan 2 tambah 5 sama dengan 8, itu akan bernilai salah. Karena sebenarnya 2 tambah 5 itu adalah 7. Atau misalnya saya kasih contoh lagi. Kita ganti A-nya sama dengan 9. Jadi 2 tambah 9 sama dengan 8. Ini benar enggak kalau kita katakan 2 tambah 9 sama dengan 8? Ya tentu salah. Maka kalimat itu akan bernilai salah. Jadi supaya kalimat terbuka itu bernilai benar, maka harus diganti dengan nilai yang memenuhi. Kemudian nomor 4, X tambah 4 ini mirip dengan nomor 3 tadi. Maka ini akan bernilai benar ketika X-nya kita ganti dengan 6. Kalau X-nya sama dengan 6, maka 6 ditambah 4 ini sama dengan 10. Nah, ini bernilai benar. Tetapi kalau X-nya kita ganti dengan 7 ditambah 4 ini tidak benar. Karena 7 tambah 4 itu 11. Begitu pula dengan contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5, dia akan bernilai benar apabila diganti dengan M sama dengan 12 ya. Kalau M sama dengan 12, maka 12 ditambah 28 ini sama dengan 40. Maka dia akan bernilai benar. Tetapi selain daripada 12 itu, dia akan menghasilkan kalimat terbuka yang atau pernyataan yang salah. Sampai di sini mengerti kalimat terbuka, saya kira penjelasan saya cukup jelas. Kita lanjut. Nah, persamaan linear satu variabel. Nah, ini kita sudah masuk persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel atau sering kita singkat PLSV adalah persamaan atau kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel. Jadi memiliki satu variabel, ini kita garis bawahi sebagai syaratnya, dengan pangkat tertinggi variabelnya 1, pangkat tertinggi variabelnya 1 dan terdapat tanda sama dengan. Nah, jadi ada ini kita sebagai syarat 1, ini syarat 2, ini syarat 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan PLSV atau persamaan linear satu variabel. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai persamaan linear satu variabel. Kita perhatikan kalimat berikut contohnya ya. Nah, bagian A, 8 kurang P sama dengan 5. Apakah ini PLSV? Coba kita tinjau, adakah tanda sama dengannya? Ya ada, tanda sama dengan yang ini ya. Berapa variabelnya? 8 kurang P sama dengan 5. Ya, satu variabelnya variabel P. Ini variabel. Berapa pangkat tertinggi variabelnya? 1. Cuma tidak ditulis ya. Kalau berpangkat 1 itu tidak ditulis. Jadi karena ketiga syarat terpenuhi, maka bagian A ini adalah PLSV. Oke, kita lanjut nomor 2, bagian B. Nah, 2P kurang Q sama dengan 9. Nah, ada berapa variabel? Ada variabel P, ada variabel Q. P dan Q berbeda, maka ada 2 variabel. Karena 2 variabel, maka sudah otomatis salah satu syaratnya tidak dipenuhi, maka dia bukan PLSV. Meskipun ada tanda sama dengannya, barangkali
pangkat tertinggi variabelnya 1, tapi dia bukan PLSP, namanya bukan PLSP. Nanti ini akan ada pelajaran selanjutnya di kelas 8 ya, mengenai bagaimana kalau dua variabelnya pangkat tertingginya 1 dan memiliki tanda sama dengan. Kita akan bahas di video yang lain ya. Kemudian bagian C, X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 3. Berapa variabelnya? Kita variabelnya lihat, X pangkat 2 tambah 2X, pada sama-sama variabel X, hanya satu variabel. Oke, syarat pertama dipenuhi. Pangkat tertinggi variabelnya 1. Nah, ternyata ada pangkat 2 di sini, X pangkat 2. Ini tidak dipenuhi karena syarat kedua ini tidak dipenuhi, yaitu memiliki pangkat lebih dari 1. Maksudnya itu pangkat tertinggi tidak ada yang lebih tinggi daripada 1. Harus satu pangkatnya itu variabel. Jadi ini juga bukan PLSP. Nah, yang keempat maksud saya, 2P tambah 4 kurang dari 10. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Nah, kita lihat apakah variabelnya 1? Ya, variabelnya 1P. Apakah pangkat tertinggi variabelnya 1? Ya, pangkat 1. Apakah memiliki tanda sama dengan? Ternyata tidak, tapi ini adalah tanda bertidaksamaan, sehingga dia bukan PLSP atau bukan persamaan linear satu variabel. Kita lanjut. Nah, ya, kita garis bawahi kembali. Ini satu variabelnya, satu variabel. Syarat pertama. Syarat kedua, pangkat tertinggi variabelnya 1. Kemudian tanda sama dengan pangkat tertinggi sebagai syarat ketiga. Kita tinjau bagian E. 2X kurang 4 sama dengan 8. Berapa variabelnya? Ternyata hanya satu variabelnya, variabel X. Pangkat dari X adalah 1. Oke, terpenuhi dua syarat. Apakah memiliki tanda sama dengan? Iya, berarti dia adalah PLSP. Kita lanjut bagian F. Minus 4 tambah 3S kurang 2 sama dengan 24. Ada berapa variabelnya dari bentuk ini? Ya, hanya satu variabelnya, variabel S. Pangkat tertingginya 1. Oke, dua syarat terpenuhi. Apakah memiliki tanda sama dengan? Iya, ada tanda sama dengan. Berarti dia adalah PLSP. Lanjut kita bagian G. Bagian G, minus 8 kurang D pangkat 2 sama dengan 32. Nah, apakah satu variabelnya? Ya, satu variabel D. Apakah pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1? Ternyata bukan, karena pangkatnya adalah 2. Berarti dia adalah bukan PLSP. Jadi kalau sudah terdapat salah satu syarat yang diingkari atau yang tidak sesuai, maka kita langsung ambil kesimpulan bahwa dia bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Kita lanjut bagian H. 5 dalam kurung U kurang 2 sama dengan U kurang 2 ya. Nah, ini kalau kita kali masuk ini ya, 5 kali U 5U kurang 10 sama dengan U kurang 2. Sehingga kalau kita tinjau di ruas kiri ini, yang di ruas kiri ini ya, ini yang di ruas kiri, satu memiliki variabel U, diruaskan yuk variabel U, sama-sama variabel U, berarti hanya satu variabelnya. Oke, dipenuhi. Pangkat dari U di ruas kiri 1, pangkat dari U di ruas kanan 1. Oke, pangkat tertingginya 1 dipenuhi. Apakah memiliki tanda sama dengan? Iya, maka dia adalah PLSP. Nah, bagian I, 2X kurang 1 sama dengan 5. Berapa variabelnya? 1 ya, itu X. Pangkat tertinggi variabel dari X itu adalah 1. Oke. Kemudian apakah memiliki tanda sama dengan? Iya, berarti dia adalah PLSP. Jadi inti yang harus diperhatikan dalam persamaan linear satu variabel adalah ini 3 syarat tadi, bahwa persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka atau persamaan yang memiliki satu variabel. Jadi satu variabelnya ini harus diperhatikan untuk memahami konsep dari persamaan linear satu variabel ini. Pangkat tertinggi variabelnya 1, ini syarat keduanya, dan terdapat tanda sama dengan, ini syarat ketiganya, harus ada tanda sama dengan ya.
ketiga syarat ini dipenuhi, maka dia bisa dikatakan PLSP. Namun ketika salah satunya diingkari atau tidak dipenuhi, maka dia bukan PLSP. Kita lanjut lagi. Masih ada contoh. Satu variabel kita lingkari lagi nih, kita garis bawahi pangkat tertinggi variabel 1. Oke, ini mana sama dengan. Oke, bagian J, berapa variabelnya? 1, pangkat tertingginya 2, ternyata berarti bukan PLSP. Kemudian 5,2 kurang 7x sama dengan 0, berapa variabelnya? 1, pangkatnya 1, ada sama dengan iya, berarti dia adalah PLSP. Kita lihat bagian L, 3 tambah x pangkat 3 kurang x sama dengan 4, berapa variabelnya? X. Oke, 1 variabelnya, pangkat tertinggi variabelnya ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 3, berarti pangkat tertingginya 3, berarti bukan PLSP. Bagian M, 10 kurang x tambah 10 sama dengan x tambah 6, berapa variabelnya? 1, pangkat tertingginya 1, ada tanda sama dengan iya, berarti ia adalah PLSP. Oke, sekali lagi yang harus diperhatikan adalah PLSP adalah yang ini, yang saya beri tanda segi 4, satu variabel, pangkat tertinggi variabelnya 1 dan memiliki tanda sama dengan. Jadi ada syarat 1, syarat 2, ini syarat 3. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini jika suka, dan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini serta share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin bermanfaat. Sampai jumpa.